kita sadar dan kita menjadi penyaksi atas reaksi tersebut, maka kita ada jarak antara reaksi sensasi ini dengan diri kita. Diri kita itu yang menyaksikan, jadi seolah-olah ada jarak. Kita nggak masuk ke dalam rasa ini, tapi kita menyaksikan rasa ini. Rasa ini kemana, kita cukup menjadi penyaksi tanpa bereaksi. Nah nanti malah hilang sendiri, malah nanti akan terpahamkan sendiri Bapak Ibu. Sebelumnya belum pernah meditasi dan sudah berjalan 25 hari, tangan kok bisa bergerak sendiri, itu gimana? Anggota tubuh bergerak sendiri ketika Bapak Ibu melakukan sadar nafas, zikir nafas, atau meditasi. Itu adalah proses pelepasan ketegangan di dalam diri kita ini. Bukan hanya tangan, badan goyang-goyang kayak gini, nari-nari dan sebagainya. Itu sebenarnya adalah proses pelepasan ketegangan. Jadi selama ini di dalam otot Bapak Ibu, dalam jalurnya energi Bapak Ibu itu mengendap energi. Ketika Bapak Ibu melakukan meditasi, maka kan tubuh akan rileks nih. Tubuh akan tenang lah. Dalam ketenangan itu ada energi ilahi yang mengalir. Lah, energi yang mengalir ini seolah-olah ada rasa mau bergerak lah. Kalau diikuti ya gerak beneran. Kalau diikuti gerak beneran. Tapi kalau diikuti gerak beneran ini, diikuti terus sampai bertahun-tahun, ya menjadi kemelekatan atas gerakan. Nah, bagaimana solusinya agar tubuh ini tidak bergerak? Jadilah penyaksi. Sadari dulu di saat rasa mau gerak atau waktu karena belum memahami jadi mengikuti geraknya ini adalah gerakan pelepasan ketegangan, gerakan ini adalah proses dari pelepasan energi-energi negatif dalam diri, aliran energi ilahi mengalir. Sadari itu aja dulu. Bukan kesurupan, bukan kesurupan, tapi energi ilahi mengalir ibarat gini ya, ibarat selang teraliri oleh energi ilahi. Terus di sininya ini masih agak mampet kan, goyang-goyang selangnya. Kayak contoh selang pemadam kebakaran itulah. Ketika dialiri oleh energi yang powernya besar kan goyang-goyang. Kadang memegang orang satu aja bisa keberatan kan gitu kan. Nah, di saat goyang-goyang gerak-gerak berarti ini alirannya sedang melepaskan, sedang berjalan mengalir melepaskan hambatan-hambatan, tapi di depannya sana masih ada yang menutupi, masih ada endapan, masih ada hambatan. Jadi goyang-goyang dan sebagainya. Kalau ini diikuti dan terjadi kok sampai tahun-tahunan, ini namanya jadi kemelekatan kepada gerak. Nah, cara mengatasinya bagaimana? Cukup menjadi penyaksi, sadar bahwa itu adalah proses pembersihan, sadar itu adalah proses pelepasan ketegangan, sadar energi ilahi itu sedang mengalir, dan cukup menjadi penyaksi karena kita bukan gerakan itu. Kita hanya yang menjadi penyaksi atas gerakan itu. Ketika rasanya mau goyang-goyang, coba saksikan rasa goyang-goyang itu. Ketika Bapak Ibu masuk ke dalam rasa itu ya goyang-goyang beneran. Tapi di saat Bapak Ibu menjadi penyaksi atas rasa goyang-goyang itu, goyang-goyangnya malah justru hilang Bapak Ibu. Dalam rasanya seolah-olah mau goyang nih, mau gerak nih tangannya nih, mau gerak kayak gini. Kalau diikuti gerak beneran. Jadi nggak usah diikuti, cukup saksikan saja. Ada rasanya, oh ya ini proses batin, udah gitu aja yang paling gampang. Oh ya ini proses batin, proses pelepasan energi ilahi mengalir. Ketika mau gerak cukup sadari dan saksikan rasa gerakan itu. Karena di saat nanti Bapak Ibu menyaksikan rasa dari gerakan itu, ada jarak. Ada jarak karena kita bukan gerakan itu. Kita adalah yang menyaksikan gerakan itu. Di saat kita menyaksikan gerakan itu, justru gerakan itu akan hilang. Bukan hanya gerakan saja, ada warna, ada cahaya, ada katanya penampakan dan sebagainya. Cukup saksikan. Hilang-hilang sendiri. Mas, saya lagi meditasi seolah-olah ada lorong. Saya ikuti mas, ternyata di lorong itu masih ada lorong lagi. Ya kalau diikuti terus nggak ada ujungnya Bapak Ibu.
lorong satu, lorong dua, lorong tiga akan terus, nggak ada ujungnya, nggak ada ujungnya. Nah, ujungnya bagaimana? Cukup menjadi penyaksi, melihat seolah-olah ada warna. Ketika semakin difokuskan, semakin diamati, semakin diikuti, lorongnya itu membesar, membesar, membesar pure. Ternyata di sana ada pemandangan yang ini, yang itu, ada lorong lagi, dan sebagainya. Ada nggak yang pernah mengalami seperti itu? Sensasinya nggak ada ujungnya, karena selalu direaksikan dalam pikiran, selalu diikuti. Ada nggak? Nah, solusinya bagaimana? Cukup saksikan saja. Cukup saksikan ada lorong, oh ya ini proses batin, udah itu aja. Oh ya ini proses batin. Terus kita, oh ya saya kesadaran, saya harus sadar, menjadi penyaksi, saksikan warna itu. Nanti warna yang umpama warnanya itu sangat kuat, asal kita menjadi penyaksi, lebur, hilang. Ada yang muncul gambaran-gambaran, saksikan saja, lebur, hilang. Tapi kalau diikuti, kalau dianalisa, ini apa ya, itu apa ya, wah, semakin banyak sensasi-sensasi yang akan bermunculan. Sehingga kita malah jadi terfokus kepada satu sensasi, nggak sadar malah jadinya. Malah pusing di kepala mas, karena pemukusan, ya itu dia. Karena kenceng kepalanya. Sadari aja dulu, kita itu adalah penyaksi yang menyaksikan semua reaksi dalam tubuh, sensasi dalam tubuh. Kalau kita nggak sadar, berarti kita masuk ke dalam reaksi tersebut, ke dalam sensasi tersebut. Contoh sederhana, tidak sedikit yang merasakan lagi duduk seperti ini ada getaran-getaran energi nih. Biasanya dari bawah nih, dari bawah mengalir ke atas, gremet-gremet kayak ada kelistrikan. Kita malah ikuti. Wah, enak ya rasanya. Wah, begini apa ya? Apa ini ya? Apa itu ya? Itu mengikuti Bapak Ibu. Karena nggak netral. Tapi di saat ada reaksi dari bawah ke atas, kita sadar dan kita menjadi penyaksi atas reaksi tersebut. Maka kita ada jarak antara reaksi sensasi ini dengan diri kita. Diri kita itu yang menyaksikan, jadi seolah-olah ada jarak. Kita nggak masuk ke dalam rasa ini, tapi kita menyaksikan rasa ini. Rasa ini kemana, kita cukup menjadi penyaksi tanpa bereaksi. Nah nanti malah hilang sendiri, malah nanti akan terpahamkan sendiri Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu tidak bertanya dalam alam bawah sadarnya sana ketika sedang merasakan sensasi, cukup menjadi penyaksi saja, Bapak Ibu akan terpahamkan sendiri. Oh ini ternyata proses ini toh. Oh ini ternyata proses ini toh. Terpahamkan sendiri. Karena pencerahannya itu dari dalam. Asal menjadi penyaksi. Jadilah penyaksi sejati yang menyaksikan semua sensasi dalam diri. Makanya sekarang kan ada kata-katanya, kita bukan pikiran, kita bukan rasa, kita bukan perasaan, kita bukan tubuh ini, kita bukan cahaya, kita itu adalah si diri sejati, si penyaksi yang tidak terkontaminasi oleh warna-warni, yang tidak terkontaminasi oleh rasa ini rasa itu. Karena semuanya kalau sudah menjadi penyaksi, semuanya lepas Bapak Ibu. Sudah tidak ada kebahagiaan, sudah tidak ada kesedihan, sudah tidak ada baik, sudah tidak ada buruk dalam diri loh ya, waktu lagi proses apa? Netral. Lepaskan kedua trompahmu, netral. Lah, kenetralan, kesadaran inilah si penyaksi itu. Sehingga nanti akan terpahamkan dari dalam. Bapak Ibu merasakan sensasi menjadi penyaksi, Bapak Ibu menempatkan diri Bapak Ibu menjadi penyaksi, paham-paham sendiri. Oh ini maknanya ini, oh ini maksudnya ini, oh Tuhan mengajarkan tentang pemahaman ini itu. Itulah pejalan sejati. Pejalan sejati itu hanya menjadi penyaksi, paham-paham sendiri dari dalam. Nah ketika keluar diri itu paling sharing-sharing, tuker kawero. Tapi pejalan pikiran, mas, ini maksudnya apa ya mas, semalam saya begini ada rasa ini maknanya apa ya mas, ini apa ya mas, itu apa ya, itu sebenarnya pejalan sini nih, berjalan di kepala, sehingga terus mencari jawaban yang ada di luar. Padahal hukum semesta adalah tabur tuai. Ketika Bapak Ibu melemparkan melemparkan pertanyaan, maka Bapak Ibu siap-siap akan
mempunyai pertanyaan-pertanyaan yang lebih banyak lagi. Karena hukum semesta, apa yang kita lempar itu yang akan kita tuai. Kita melempar pertanyaan, ya memang kita oke lah mendapatkan jawaban, tapi siap-siap akan lebih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari dalam diri Bapak Ibu. Karena hukum energi itu, apa yang kita lempar itu yang kita tuai. Kita melemparkan pertanyaan, siap-siap banyak pertanyaan yang akan muncul. Nah, solusinya bagaimana? Hening, netral, saksikan. Paham-paham sendiri. Jadilah pejalan sejati, pejalan yang ada di dalam hati ini sebagai penyaksi. Kalau di sini kesadarannya selalu di sini, nggak ada ujungnya yang namanya pertanyaan. Apa ya, maksud nanya apa ya? Tanya ini. Ada nggak Bapak Ibu yang kayak gitu? Ketika Bapak Ibu bertanya, mungkin Bapak Ibu mendapatkan jawaban, tapi nanti muncul lagi jawaban yang lain, pertanyaan yang lain. Bapak Ibu bertanya, mendapatkan jawaban dari luar. Nanti ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang akan hadir, yang siap dipertanyakan lagi keluar diri sama Bapak Ibu. Tapi di saat Bapak Ibu menjadi penyaksi atas semua sensasi, semua reaksi dalam tubuh waktu meditasi, paham sendiri, keluar itu hanya apa sih? Sharing, tuker kawero. Karena merasa meditasinya menemukan sesuatu, jadi ingin tanya terus. Ya ini sih, karena kesadarannya dengan kesadaran ini. Kalau kesadaran ini yang benar-benar penyaksi, udah nih, gawang kita menuju kepada kesuwungan kok, menuju kepada kesuwungan. Ayo perbaiki lagi, jadilah penyaksi, benar-benar hadir dalam kesadaran sebagai penyaksi. Karena diri kita itu yang sejati adalah rohani, yang menyaksikan diri sendiri dan menyaksikan yang di luar diri. Ketika menjadi penyaksi, kita akan tertuntun, terbimbing, terpahamkan dari dalam diri. Untuk meyakinkan, paling nanti bertanya keluar diri, bukan bertanya, sharing, cerita. Beda antara sharing atau cerita, yang tujuannya itu bertanya, sama sharing dan cerita, hanya sharing dan cerita saja, itu beda. Oke? Latihan jadi penyaksi itu prosesnya yo panjang kali lebar kali tinggi Bapak Ibu. Enggak semudah yang diucapkan. Enggak semudah yang diucapkan. Sekarang paham, oh ya, menjadi penyaksi, nanti waktu proses meditasinya ya sininya main lagi, Pak, pikirannya muncul, rasanya muncul, rasa sebagai penyaksinya hilang. Kok muncul terus ya, nggak terima, kok gini ya, kok gitu ya. Nah, nih berproses nih Bapak Ibu, berproses, nikmati saja prosesnya tanpa protes.